I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo semuanya, di sini saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membahas mengenai materi mekanisme evolusi. Langsung saja, yang pertama adalah mekanisme evolusi. Evolusi ini terjadi melalui seleksi alam terhadap variasi-variasi sifat individu dalam suatu populasi. Variasi genetik yang terbentuk dalam suatu populasi disebabkan oleh rekomendasi gen pada perkawinan secara genetik dan mutasi gen. Yang dapat mempengaruhi mekanisme terjadinya evolusi, yang pertama itu adalah terjadinya ribuan gen dalam setiap gamet yang dihasilkan. Dan yang kedua, jumlah individu dalam setiap generasi sangat banyak. Yang ketiga adalah jumlah generasi selama spesies itu sangat banyak. Yang kedua adalah hukum Hardy-Weinberg. Pada tahun 1908, ahli matematika dari Inggris mengemukakan prinsip kesetimbangan yang dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan alel frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap konstan pada kondisi tertentu, yaitu pada kondisi populasinya besar dan tidak terbatas. Yang kedua, populasinya tertutup. Yang ketiga, tidak terjadinya seleksi. Yang keempat, ada perkawinan antar individu secara tidak acak. Yang kelima, meiosis dalam gametogenesis normal. Yang keenam, setiap individu dalam populasinya mempunyai kemampuan hidup dan kemampuan berproduksi yang sama. Perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Yang pertama adalah hanyutan genetik, merupakan perubahan dalam kumpulan gen dari suatu populasi kecil akibat kejadian acak. Secara kebetulan, alel tertentu akan berjumlah lebih banyak, dan sebagian alel akan berjumlah sedikit, dan beberapa alel kemungkinan akan hilang sama sekali. Yang kedua, adanya aliran gen, merupakan pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau perpindahan gamet antar populasi. Perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi terjadi juga di dalam mutasi. Mutasi yang diturunkan dalam gamet dapat segera mengubah gen pool dengan cara menggantikan suatu alel dengan alel lainnya. Terjadi juga di dalam seleksi alam yang menyangkut keberhasilan yang berbeda dalam berproduksi. Contoh, dalam suatu populasi bunga liar berwarna merah dapat menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibandingkan bunga liar berwarna putih. Terjadi juga di dalam perkawinan yang tidak acak. Perkawinan antar pasangan yang masih dekat, hubungan kekerabatannya lebih sering sehingga bisa dikatakan bahwa telah terjadi perkawinan kurang acak. Materi yang terakhir adalah terbentuknya spesies baru. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru, karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies hibrida melalui Isolasi ini terdapat dua macam. Yang pertama adalah isolasi geografi. Isolasi ini juga terjadi akibat keadaan alam. Isolasi geografi terjadi jika organisme dari suatu spesies berpindah ke lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan asal dan dipisahkan oleh laut, gunung, atau gurun. Di lingkungan baru ini, organisme akan beradaptasi dan membentuk populasi. Dan yang kedua adalah isolasi reproduksi. Proses spesiasi yang ditinjau dari keberhasilan terjadi pembuahan, kemungkinan terjadinya pertemuan antara dua jenis sel gamet proses prakawin
dan keberhasilan suatu perkawinan proses pasca kawin.